Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Kalian tahu apa itu teks biografi? Ya, teks biografi merupakan salah satu teks yang menjelaskan tentang seorang tokoh yang memiliki kelebihan atau keunggulan sehingga dapat diteladani oleh pembaca. Adapun fungsi dari teks biografi adalah dapat digunakan sebagai panutan bagi pembaca, memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah, mengetahui dan memahami karakter orang lain. Teks biografi juga mempunyai struktur loh teman-teman. Struktur teks biografi yang pertama, orientasi atau setting. Orientasi berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, yakni kisah ketika kecil atau keadaan keluarga. Kedua, kejadian penting atau important event, record of event, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Ketiga, reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kalian telah memahami definisi, fungsi, dan struktur biografi. Sekarang, kalian harus mampu mengetahui kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa penting yang dialami seorang tokoh serta cara menghadapi semua kehidupannya. Selanjutnya, contoh dari teks biografi. Khairil Anwar, Medan, 26 Juli 1922 sampai Jakarta 28 April 1949, adalah penyair legendaris yang sering disalahpahami. Tidak sedikit orang yang menjulukinya sebagai penyair religius, antara lain karena Sajak Doa yang memang amat religius atau dikenal sebagai si binatang jalang dalam karyanya yang berjudul Aku. Sebagai pelopor angkatan 45 dan puisi modern Indonesia, karya-karyanya berupa 70 puisi asli, 4 puisi saduran, 10 puisi terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Dilahirkan di Medan, Khairil Anwar merupakan anak tunggal. Ayahnya bernama Tulus, seorang mantan Bupati Kabupaten Indragiri Riau, berasal dari daerah Taeh Baruah, 50 kota Sumatera Barat. Sedangkan ibunya, Saleha, berasal dari Situjuh, 50 kota. Dia masih mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Khairil masuk sekolah Hollands Inland School atau HIS, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi waktu masa penjajahan Belanda. Dia kemudian meneruskan pendidikannya di Meer Witgebrod Leger Onderwijs atau MULO, sekolah menengah pertama Hindia Belanda, tetapi dia keluar sebelum lulus.
Dia mulai untuk menulis sebagai seorang remaja, tetapi tak satu pun puisi awalnya yang ditemukan. Pada usia 19 tahun, setelah perceraian orang tuanya, Khairil pindah dengan ibunya ke Jakarta, di mana dia berkenalan dengan dunia sastra. Meskipun pendidikannya tak selesai, Khairil menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Dan dia mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama, seperti Rainer M. Rilke, W.H. Auden, Archibald Macleish, Hamar Samad, J. Slourhoff, dan Edgar Duperon. Penulis-penulis ini sangat memengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung memengaruhi puisi tatanan kesusastraan Indonesia. Masa dewasa Khairil Anwar. Nama Khairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di majalah Nisan pada tahun 1942. Pada saat itu dia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi yang dia tulis berujuk pada kematian. Khairil ketika menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta jatuh cinta pada Sri Ayati, tetapi hingga akhir hayatnya Khairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak pernah diterbitkan hingga tahun 1945. Semua tulisannya yang asli, modifikasi, atau yang diduga dijiplak dikompilasi dalam 3 buku. Deru Campur Debu, Kerikil Tajam yang Terrampas dan yang Putus, dan 3 Memuak Takdir. Kumpulan puisi dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Akhir hidup Khairil Anwar. Vitalitas puitis Khairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya yang bertambah lemah akibat gaya hidupnya yang semerawut. Sebelum dia menginjak usia 27 tahun, dia sudah kena sejumlah penyakit. Khairil Anwar meninggal dalam usia muda karena penyakit TBC. Dia dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Khairil Anwar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.